Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashkurullah ta'ala bini'matihi wa hidayatihi nastati'u an najtami wa nusalliya salatal isya wa tarawih wal witir bil jamaah fi hadal masjid asy-syarif bi sihhatil jism. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana minal jahiliyah ila siratal mustaqim Jalisan huna sa'antiqu lakum qalilan an syahri Ramadan li suhuli kalami wa li suhuli fahmikum sa'antik bi lughatil Indonesia. Hadhihi lailah ayu kam Ramadan isnashar salasatashar. Baik, alhamdulillah ya. Sudah melewati 10 Ramadan ya, sudah memasuki 10 yang kedua yang insyaallah kita tetap masih bisa menjalani ibadah puasa dan segala ibadahnya dengan semangat. Masih puasa semua kan ya? Insyaallah, kecuali mungkin yang putri mungkin ada halangan yang tidak boleh berpuasa. Baik, seperti kita ketahui bahwa puasa itu adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Karena bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam. Jadi kata hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamur Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi puasa adalah salah satunya. Jadi maka barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan maka dia bukan Islam. Nah, ya. Malah banyak sekali orang-orang awam, bukan orang awam ya, orang-orang non muslim, bukan orang Islam yang kurang taat, justru taatnya ketika bulan Ramadan saja. Jadi puasa tapi tetap tidak sholat. Kesehariannya tidak sholat wajib. Tidak sholat wajib 5 waktu, bahkan mungkin hanya sholat Jumat. Jadi di luar sana banyak sekali yang sholatnya hanya sholat Jumat. Yang bahkan ada yang ketika diajak, ayo kita sholat, terus jawabannya adalah emangnya hari ini hari Jumat. Nah gitu. Padahal seharusnya sholat itu lebih wajib. Apalagi yang ditanya pertama kali adalah ketika nanti kita sudah meninggal, yang ditanya apa dulu? Sholat dulu, ya. Jadi aneh menurut saya kalau dia puasa sudah lapar, ya, tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak sholat wajib. Ya sudah, fakot kafaro mungkin ya, wallahualam saya nggak bisa bilang, tapi seharusnya sudah bukan Islam karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai
Eh, ada riwayat, ada yang bilang bahwa kalau misalnya sholat itu tidak wajib karena memang tidak wajib, maka berarti dia sudah kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena memang sholatnya dia berpikirnya sholat yang lain, ada yang bilang itu belum kafir. Tapi Allah alam, saya nggak tahu. Itu Allah yang menilai. Baik, puasa itu kalau di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menarik adalah di belakangnya itu ada apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa katanya? Seperti yang sudah diwajibkan pada kaum-kaum sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kaum-kaum sebelumnya berpuasa? Iya. Bagaimana puasanya kaum sebelumnya? Puasa apa? Hah? Apakah nabi-nabi sebelumnya diwahyukan untuk berpuasa? Hah? Iya. Ada banyak tafsir. Yang jelasnya tidak ada. Yang jelasnya riwayat atau Quran yang menjelaskan tentang bagaimana puasanya kaum-kaum terdahulu itu tidak jelas. Tetapi ada yang bilang bahwa kaum sebelumnya itu yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Jadi kaum Nasrani itu ada berpuasa selama pada bulan Ramadan. Katanya gitu ya, Ramadan. Tetapi karena banyak yang tidak kuat, karena harus bangun malam, bangun subuh, setelah bangun dia harus puasa sampai nanti maghrib. Kemudian tidak bisa bersatu dengan istrinya, dengan pasangannya, maka banyak yang berat, maka boleh bahkan diganti pada bulan yang lain, pada waktu yang lain. Digantinya pada musim-musim yang sejuk, musim-musim yang tidak panas. Ada yang begitu. Bahkan malah ada yang diceritakan juga disuruh menambahkan 20 hari. Jadi berapa puasanya? 50 hari. Ada juga yang bilang kaum sebelumnya itu yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Yahudi katanya juga berpuasa selama 30 hari. Nabi-nabi sebelumnya bagaimana? Diriwayatkan katanya Nabi Adam itu berpuasa. Nabi Adam berpuasa. Jadi ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia itu katanya hari pertama, pokoknya hari ketiga, hari kedua kulitnya menghitam. Kulitnya menghitam, panas, menghitam. Kemudian sama malaikat Jibril turun datang bilang, apakah kamu ingin kulitmu jadi putih lagi? Pakai ini. Oh enggak, belum ada kali ya. Belum. Kalau misalnya waktu itu ada apa? Ada men's glow apa? Nah, itu mungkin langsung, hai Nabi Adam, apakah kulitmu hitam? Pakai ini. Nah, gitu ya. Enggak. Kalau kata malaikat Jibril katanya, kalau kamu ingin kulitmu putih kembali, maka berpuasalah. Kata malaikat Jibril disuruh berpuasa, maka di hari ketiga disuruh puasa 3 hari kata dia. Kemudian di hari ketiga dia berpuasa, Nabi Adam kulitnya mulai putih. Kulitnya itu karunia Allah ya. Kulitnya berputih sampai di hari ketiga kulitnya kembali putih. Itu tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan Ayamul. Maka ada yang bilang Ayamul Bid. Bidnya baidonya karena kulitnya putih. Ya, walau alam bisawab ya. Kemudian Nabi siapa lagi yang berpuasa? Nabi Daud sudah jelas ya. Nabi Daud itu adalah nabi yang paling sering berpuasa. Jadi puasanya adalah sehari puasa, sehari tidak, gitu ya. Bahkan kata Nabi, puasa yang paling terbaik adalah puasanya saudaraku katanya.
Nabi Daud katanya, karena dia puasa sehari tidak. Makanya sekarang bukan disyariatkan ya, disunahkan untuk juga mengikuti puasanya Nabi Daud. Itu. Nabi Nuh alaihissalam katanya berpuasa ketika apa? Ketika dia sedang di dalam Nabi Nuh bukan yang di mana? Di atas kapalnya ya. Ketika ada banjir, ketika ada air bah yang melanda, yang menerjang kaumnya, itu di atas kapal Nabi Nuh berpuasa dan menyuruh kaumnya yang ikut di kapal itu untuk berpuasa. Nabi siapa tadi yang dimakan di perut paus? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu juga berpuasa ketika di dalam perutnya paus, ya. Paus. Kemudian dia baru berbuka setelah dimuntahkan oleh paus. Itu kemudian di pinggir pantai dia makan semacam ada kayak seperti umbi-umbian seperti itu, ya. Itu nabi ya. Ada Nabi Ibrahim berpuasa. Nabi siapa lagi? Nabi Musa itu berpuasa ketika dia bermunajat di gunung Tur Sina, ya, selama 40 hari. Jadi semuanya itu nabi-nabi itu berpuasa itu dalam rangka mensucikan diri, ya, dan meminta pertolongan Allah agar dia diselamatkan, seperti misalnya tadi paus itu ya, Nabi Yunus yang dibakar api itu siapa? Ibrahim, agar diberikan pertolongan, ya akhirnya dia bisa bertakwa kepada Allah. Kemudian sampai Nabi Muhammad itu mulai berpuasa. Sebenarnya karena dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu sebenarnya sebelumnya sudah, atau umat muslim itu sudah berpuasa, tapi puasanya hanya pada tanggal 10 Muharram. Berarti setahun sekali ya, 10 Muharram. Atau puasa apa? Puasa Asyura. Itu yang sebenarnya hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, dari kejaran Firaun itu ya. Jadi puasa Asyura itu menghapus dosa menghapus dosa setahun sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian dimulainya puasa kapan? Mulai puasa adalah ketika mulai Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Yasrib. Apa itu Yasrib? Ya, Madinah. Nama dahulunya Madinah, yaitu Yasrib, kota Yasrib. Jadi ketika ke sana Nabi Muhammad menelusuri bahwa ada riwayat, dia dapat cerita dari Bani Israel bahwa sebelumnya ada Nabi siapa ya? Pokoknya intinya dia berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Jadi Nabi Muhammad berpuasa selama 3 hari setiap bulannya. Setiap bulannya akhirnya menyuruh umatnya juga ikut berpuasa. Awalnya susah. Umat Islam disuruh berpuasa susah. Ya, sama seperti kita dulu ketika kecil lah, disuruh puasa. Ada yang puasanya sahurnya sambil merem, disuapin, nasinya udah kemana-mana, atau mungkin tidur. Nah, itu malas ya. Kalau dulu orang-orang Muslim pada waktu itu agak kesusahan karena tidak terbiasa bangun untuk sahur dan
mengerjakan ibadah puasa seharian sampai maghrib. Tapi lama-lama terbiasa. Lama terbiasa, begitu terus dilakukan sampai 17 bulan, sampai tahun kedua Hijriah, maka turunlah ayat bahwa umat muslim disuruh untuk berpuasa. Turunlah ayat itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah, apa? Ayyaman ma'dudah, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasu. Ya, jadi disuruh berpuasa 30 hari, selama 30 hari full. Kalau tadinya 3 hari selama setiap 1 bulan, disuruh sekarang selama 30 hari full. Banyak yang keberatan, maka akhirnya diperbolehkan boleh puasa 30 hari, atau kalau yang di perjalanan, yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau berat, yutiqunahu, kalau yang berat katanya boleh dengan mengganti dengan fidyah miskin, memberi makan orang-orang miskin. Maka yang tidak berkecukupan waktu itu, yang tidak punya uang untuk memberikan fidyah, maka dia akhirnya terpaksa berpuasa. Itu. Sampai tahun kedua puasa berarti Hijriah ketiga ya, 3 Hijriah. Turun ayat berikutnya, apa katanya? Ayat berikutnya yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kalau kamu ketemu bulan itu, kamu lagi udah ketemu ya, bulan itu sudah masuk bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Sama seperti ayat yang sebelumnya, bagi yang di perjalanan, bagi yang sakit, itu boleh menggantinya di hari yang lain. Tapi tidak ada ayat yang tadi lagi, fayutiqunahu, udah enggak ada lagi. Maka sudah harus wajib, yang berat-berat, yang merasa berat harus wajib berpuasa, tidak boleh fidyah lagi. Itu. Terus kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi sebenarnya Allah enggak pengennya kamu untuk memberikan kemudahan, bukan untuk kesusahan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi untuk kamu bersyukur. Jadi sampai sekarang lah, kita sekarang berpuasa selama 30 hari sesuai dengan perintah Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai ketika tahun 2 Hijriah. Itu. Adatnya mungkin beda-beda di Indonesia dengan di Arab, kira-kira berpuasanya sama nggak? Ada yang udah pernah berpuasa di tempat lain mungkin? Hah? Di Malang sama-sama di Indonesia. Di Indonesia kita berpuasa berapa jam? 12, 13, 14 jam, 14-15 lah, gitu ya, kira-kira itu. Di Arab kira-kira hampir sama sepertinya, sekitaran itu. Yang susah adalah di negara mana itu? Yang di kutub ya, atau di mana saya lupa. Yang 20 jam. Puasanya 20 jam. Jadi baru sebentar buka, nanti habis ini nanti 5 jam lagi sahur. Nggak sempat tidur. Gitu ya, bersyukur kita di Indonesia berpuasanya cukup lah, ya. Gitu. Jadi kita berpuasa mentaati perintah Allah, ya, agar kita semuanya bertakwa.
Insyaallah. Karena yang tujuan kita untuk berpuasa adalah sesuai kata firman Allah adalah lakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Karena dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu, kita bisa apa lagi? Memperbaiki metabolisme tubuh yang tadinya makan terus. Pagi sarapan, nanti jam 9 istirahat, to'am, syirkah, maksof. Nanti jam 12 makan siang plus nyirkah. Nanti sore bakso. Nanti maghrib malam habis Quran, baca Quran, makan lagi. Nanti malam jam 9 nyirkah lagi. Ya, makanya Islam memang mengajarkan sangat menyentuh banyak hal termasuk dengan kehidupan kita, termasuk mengatur tubuh kita untuk apa? Untuk hidup sehat, gitu ya. Kita disuruh untuk hidup sehat, yang nggak bisa yang nggak pernah berhenti makan, yang sampai perutnya jemblung-jemblung itu, makan tidur. Akhirnya disuruh stop, coba sebulan berpuasa, pasti akan turun berat badannya. Taib, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari apa yang saya omongkan pada malam hari ini. Kesalahan ada dari saya, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.